Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai uji validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif. Nah, yang pertama di sini pengertian validitas, yang dimana validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian, data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian. Kemudian terdapat dua macam validitas penelitian, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Di mana validitas internal ini berkaitan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Kalau dalam desain penelitian dirancang untuk meneliti etos kerja pegawai, maka data yang diperoleh adalah data yang akurat tentang etos kerja pegawai. Penelitian menjadi tidak valid apabila ditemukan adalah motivasi kerja pegawai. Yang kedua, validitas eksternal dengan derajat akurasi di mana apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau ditetapkan pada populasi sampel tersebut diambil. Bila sampel penelitian representatif, instrumen penelitian valid dan reliable, cara mengumpulkan dan analisis datanya benar, maka penelitian akan memiliki validitas eksternal yang tinggi. Nah, kemudian di sini ada pengujian validitas penelitian kualitatif. Yang pertama itu ada uji keabsahan data. Yang dimana uji keabsahan data ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada uji kredibilitas data. Yang kedua ada uji transferability. Yang ketiga ada uji dependability. Yang keempat ada uji confirmability. Nah, yang pertama di sini ada uji kredibilitas, yang dimana uji kredibilitas data atau kepercayaan data terhadap hasil temuan penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan Hertz penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sebaya, analisis kasus negatif, dan cek anggota. Nah, yang pertama itu ada perpanjangan pengamatan, yang dimana dengan penambahan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan wawancara lagi dengan benar dari sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Hal ini berarti hubungannya peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk hubungan yang semakin akrab, tidak ada jarak lagi, semakin terbuka, saling percaya, sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Yang kedua ada peningkatan ketekunan, yang dimana percobaan untuk melakukan secara lebih cermat dan bereksperimen. Dengan cara tersebut, maka dipastikan data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan-temuan yang diteliti. Dengan membaca, maka wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar atau dipercaya atau tidak. Selanjutnya ada triangulasi sumber, yang dimana triangulasi sumber itu untuk review menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah kita tentukan. Kemudian di sini ada triangulasi teknik, yang dimana triangulasi teknik ini digunakan untuk review
Menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek kepada sumber yang sama akan tetapi dengan teknik yang berbeda. Kemudian yang terakhir ada triangulasi waktu. Triangulasi waktu juga sering mempengaruhi data kredibilitas. Data yang dikumpulkan dengan cara teknik wawancara yang dilakukan di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Nah, selanjutnya ada analisis kasus negatif, yang dimana analisis kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Kemudian selanjutnya menggunakan bahan referensi, yang dimana dengan bahan referensi peneliti bisa membuktikan data yang telah ditemukan olehnya. Kemudian selanjutnya ada mengadakan cek anggota. Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Nah, yang kedua di sini ada uji transferabilitas. Transferabilitas merupakan validitas eksternal yang berkaitan dengan derajat kesepakatan atau penerapannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini berkaitan dengan pertanyaan hingga di mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Bagi peneliti naturalistik, nilai transfer penelitian pada pemakai hingga pada hasil dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. Peneliti sendiri tidak dapat menjamin validitas eksternal ini. Oleh karena itu, agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporan harus memberikan penjelasan yang rinci, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian, maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut sehingga dapat memutuskan atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain. Bila laporan penelitian memperoleh gambaran yang seperti semacam apa suatu hasil penelitian dapat diberlakukan transferabilitas, maka laporan tersebut memenuhi standar transferabilitas. Nah, yang ketiga ada uji keandalan. Dalam penelitian kualitatif, uji ketergantungan dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Nah, seringkali terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji keandalannya. Untuk itu, perlu dilakukan uji ketergantungan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dilakukan oleh auditor yang independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Bagaimana peneliti mulai menentukan masalah atau fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan keabsahan data, sampai membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti. Jika peneliti tak memiliki dan
tidak dapat menunjukkan jejak aktivitasnya di lapangan, maka ketergantungan penelitiannya patut diragukan. Nah, yang keempat ada uji konfirmasi, yang dimana pengujian konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif mirip dengan uji ketergantungan, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji confirmability berarti menguji hasil penelitian dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka peneliti telah memenuhi standar konfirmabilitas. Dalam penelitian, jangan sampai prosesnya tidak ada, tapi hasilnya ada. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.